Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Happy Math with Busur. Nah, di video kali ini Ibu akan memaparkan materi matematika kelas 7 yang akan kalian semua peroleh di semester genap atau semester 2 ini ya. Kalian sudah siap kan menyimaknya? Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Pandemi COVID-19 masih berlangsung nih, jadi kita masih harus tetap PJJ alias pembelajaran jarak jauh. Walau begitu, harus tetap semangat ya di Happy Math bersama Busur. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Oke anak-anak, di video kali ini Ibu akan memaparkan materi atau bab-bab apa saja yang akan kalian dapatkan di semester 2 ini atau semester genap ya. Semuanya ada 5 bab. Di bab pertama nanti kalian akan bertemu dengan materi perbandingan. Kemudian di bab kedua kalian akan belajar tentang aritmatika sosial, di mana di sini merupakan aplikasi dari materi aljabar yang sudah kalian peroleh di semester 1. Di bab 3 nanti kalian akan belajar tentang sudut dan garis sejajar. Sedangkan di bab 4 kalian belajar segi 4 dan segi 3. Di bab 5 alias bab terakhir kalian akan belajar tentang statistika. Di sini lebih tepatnya ke penyajian data. Oke. Baik anak-anak, untuk bab pertama, kompetensi dasar apa saja sih yang harus kalian kuasai setelah mempelajari bab perbandingan ini? Ada 2 kompetensi dasar pengetahuan yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari bab perbandingan. Yang pertama, ada kompetensi dasar 3.7, di mana kalian harus bisa menjelaskan rasio 2 besaran, mau itu satuannya sama ataupun berbeda. Dan kompetensi dasar 3.8, di mana kalian harus bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, data, grafik, dan persamaan. Kedua kompetensi dasar ini adalah termasuk ke dalam kompetensi dasar pengetahuan ya. Di rapot kalian mendapatkan 2 nilai, pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, semuanya itu mengacu dari kompetensi ini. Ada kompetensi dasar pengetahuan dan juga kompetensi dasar keterampilan. Adapun kompetensi dasar keterampilan pada bab perbandingan ini diantaranya adalah nanti kalian harus menguasai kompetensi dasar 4.7, di mana kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio 2 besaran, mau satuannya sama ataupun berbeda. Dan juga kompetensi dasar 4.8, di mana kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kedua kompetensi ini adalah kompetensi dasar keterampilan ya. Jadi, total semuanya ada 4 kompetensi dasar. 2 kompetensi dasar untuk pengetahuan dan 2 kompetensi dasar untuk keterampilan dalam satu bab yang sama, yaitu bab perbandingan. Selanjutnya, kita akan membahas kompetensi dasar apa saja yang harus kalian kuasai di bab 2, yakni aritmatika sosial. Di bab ini, kalian harus bisa menguasai kompetensi dasar 3.9, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, entah itu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan juga tara. Ini untuk kompetensi dasar pengetahuannya ya. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya ada 4.9, yakni kalian nanti harus bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial. Sama seperti tadi tentang penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, kemudian bruto, neto, dan juga tara ya. Termasuk di dalamnya nanti adalah diskon. Diskon itu adalah nama lain dari potongan. Nanti kita akan pelajari bersama-sama di bab aritmatika sosial ini ya. Jadi totalnya hanya ada 2 kompetensi dasar di bab aritmatika sosial.
Selanjutnya di bab 3 ada materi sudut dan garis sejajar. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah 3.10, yakni menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nanti kita akan bahas bersama-sama di bab ini ya. Selanjutnya untuk bab 4 kita akan belajar tentang segi 4 dan juga segitiga. Nah, kompetensi dasar apa saja sih yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari bab ini? Adapun kompetensi dasar untuk pengetahuan dan keterampilannya yakni ada 3.11, di mana kalian nanti harus bisa mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, mau itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan juga tentu saja untuk segitiganya juga ya. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.11 nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segitiga. Jadi totalnya hanya ada 2 KD ya untuk satu bab ini, yakni bab segi 4 dan segitiga. Selanjutnya untuk bab terakhir yakni bab 5 ada materi statistika. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai diantaranya ada 3.12, di mana nanti kalian harus bisa menganalisis antara data dengan cara penyajiannya, baik itu dengan tabel, diagram garis, diagram batang, maupun dengan diagram lingkaran. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya ada kompetensi 4.12, di mana nanti kalian harus bisa menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga tentu saja diagram lingkaran. Oke, jadi totalnya ada 2 KD ya untuk satu bab ini. 1 KD untuk pengetahuan dan 1 KD untuk keterampilan. Oke. Sudah semester 2 nih, harus apa sih di semester 2 ini? Harus lebih baik dong ya dari semester 1. Harus lebih semangat dong, dan tentu saja harus lebih giat, juga harus lebih rajin ya. Jangan lagi menumpuk tugas, jangan ada lagi tugas yang dinanti-nanti ya, sehingga nanti kalian kerepotan pada akhirnya. Karena ini semester genap, semester 2 ini adalah penentuan kalian untuk nanti naik ke kelas 8. Oleh karena itu kalian harus semangat selalu dan antusias mengikuti setiap pembelajaran. Oke, nah terima kasih banyak nih untuk kalian yang sudah menyaksikan video Ibu. Semoga setelah menyaksikan video ini kalian bisa mendapatkan pencerahan atau gambaran materi apa saja yang akan kalian peroleh selama semester genap ke depan. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe channel Ibu bagi kalian yang belum subscribe, dan di like ya videonya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di-share videonya sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya. Oh iya, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang satu angkatan ya. Sampai jumpa lagi di video Ibu selanjutnya. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.